Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Kita patut mensyukuri, kita juga patut merasakan bahagia dengan tibanya bulan suci Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana saya bisa hadir di sini, bisa menikmati keindahan pemandangan yang ada, hijauan, udara yang sejuk. Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Ya, di bulan suci Ramadan ini saya sedikit ingin menyampaikan bahwa di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita semua berpuasa. Sebuah perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa, anugerah yang tidak bisa diukur oleh sebuah materi. Anugerah yang tentu dapat mengantarkan manusia dan orang-orang beriman ini kepada sebuah kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki. Kita tahu bahwa manusia ya ketika menginginkan sebuah kebahagiaan dalam arti ya fitrah ya, artinya apa? Semua orang manusia tidak terikat dia punya latar belakang agamanya apa, sukunya apa. Ketika ditanya kamu ingin bahagia, pasti jawabannya apa? Ya, saya ingin bahagia. Mau dia orang Muslim, mau dia orang Nasrani, mau dia orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, atau mungkin dia mau orang Sunda, orang Betawi, orang Bugis, orang Papua. Ketika ditanya kamu ingin bahagia gak? Pasti semua ingin mendapatkan kebahagiaan. Tapi sepanjang sejarah yang kita ketahui, ada orang ingin mengetahui kebahagiaan, ya, ada mereka melalui jalan yang benar. Ada mungkin mereka ingin menggapai sebuah kebahagiaan tapi di tengah jalan salah atau keluar dari jalur. Walaupun sesungguhnya manusia telah dianugerahkan akal sehat, dianugerahkan hati nurani, tapi pada saat-saat tertentu ketika manusia tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, terkadang justru akal tunduk, justru hawa nafsu dijadikan pimpinan, yang akhirnya kebahagiaan hakiki tidak digapai. Justru yang ada menyalahi aturan untuk menggapai kebahagiaan semu, kebahagiaan fana, kebahagiaan yang terbatas. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia begitu saja untuk menggapai sebuah kebahagiaan di mana Allah menganugerahkan kewajiban, memberikan perintah-perintah yang luar biasa. Hal itu disampaikan dan didorong ya, ditablighkan oleh Rasul, oleh para nabi, sehingga manusia dapat dibimbing secara akurat, sistematis ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah dia yang telah mengutus Rasul di antara mereka. Yang Rasul itu ketika sudah diutus ya, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak hanya sampai di situ, tapi juga apa? Rasul menyucikan, dalam arti mendorong, mengajak umatnya untuk melakukan tazkiyatun nafas. Setelah itu juga ya, jadi tadi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dan juga Rasulullah mengajarkan tentang kitab Al-Qur'an itu juga dan hikmah yang ada. Pada saat itu umat terdahulu ya, umat pada masa Nabi itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi datangnya Rasulullah ya dengan Al-Qur'an
mendorong mereka untuk menyucikan diri dan juga untuk meraih kebahagiaan hakiki. Dan hal itu ya tentu jelas dipraktikkan oleh Rasulullah, oleh keluarganya, oleh para sahabatnya. Sehingga apa? Ketika orang diajarkan, ya mereka pun, oh ya Rasulullah pun mengerjakan. Ketika ayat tentang puasa turun, sebuah kewajiban, sebuah anugerah agar manusia ini bahagia. Bahagia apa ya? Bahagia untuk menjadi orang yang bertakwa. Tidak hanya beriman, tapi menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Bahagia-bahagia hakiki. Kalau selama ini kita mungkin mengukur ya, tolak ukur kebahagiaan, terkadang orang-orang awam itu mengukur kebahagiaan itu kita punya harta, punya rumah bagus, ya, atau punya harta benda. Itu ya, yang padahal hal-hal tersebut bisa hilang dari sisi kita. Makanya tidak semua orang ya, bahkan ada orang yang memiliki harta itu sangat banyak, ketika ditanya apakah kamu sudah menikmati kebahagiaan ini dari hasil jerih payah kamu, terkadang mereka tidak, kami belum menikmati kebahagiaan ini. Karena apa? Ya, itu hanya sebuah materi. Ketika kebahagiaan diukur secara materi, maka yang ada adalah apa? Hanya kegelisahan, kegundahan. Nah, Nabi mengajarkan, ya, sengaja Nabi itu diturunkan, ya, untuk mendorong agar orang itu sholat, orang itu zakat, orang itu berpuasa. Ketika sudah turun ayat puasa, tidak hanya puasa itu untuk menahan lapar, ya, al-ju wal atos saja, tapi apa? Juga manusia didorong untuk memahami puasa itu apa. Puasa terdapat keberkahan, di dalam puasa terdapat rahmat, di dalam puasa terdapat magfirah, yang makanya ya orang ketika berbahagia pun dia akan apa? Diharamkan jasadnya dari api neraka. Karena apa? Bahagia dengan tibanya bulan suci Ramadan. Bahagia dalam berarti bukan hanya senyum, senang ya. Oh ini kebahagiaan hakiki. Tidak, tapi kebahagiaan hakiki juga harus disertai dengan amal, dengan ibadah, ya, dengan mempraktekkan apa yang harus dilakukan selama bulan suci Ramadan. Ya, tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi membaca ya tilawatil Qur'annya, membaca tafsirnya, duduk bersimpu bersama para alim ulama ya. Jadi Ramadan itu benar-benar memberikan makna yang terbaik, membuat hati itu senang. Tapi kalau Ramadan hanya menahan lapar dan haus, ketika berbuka berbondong-bondong atau membeli sesuatu, menyiapkan segalanya, akhirnya kekenyangan, yang ada akhirnya dia akan sakit. Padahal puasa itu apa? Sumutasihu. Tidak hanya puasa sebuah anugerah, kewajiban yang dihadiahkan untuk umat Rasulullah, tapi juga umat sebelumnya telah melakukannya. Tapi apa? Puasa itu dapat membuat orang itu sehat, ya. Nah itu bisa dibahas lah dari sisi kedokteran, bagaimana orang itu berpuasa sebulan, efeknya seperti apa untuk organ, untuk hati, untuk jantung, ya. Kalau untuk dari sisi kebahagiaan ketika kita puasa, orang itu di sana didorong untuk melakukan puasa dengan senang, dengan gembira, untuk beribadah, mengisinya, misalnya tidak hanya dengan menahan lapar dan haus, tapi apa? Dengan membaca Al-Quran, dengan saling tolong menolong, membantu masyarakat tidak mampu, dengan melakukan aksi-aksi sosial dimanapun kita berada. Inilah Ramadan yang penuh makna. Ketika kita dapat mengkaji Ramadan dan kita bertanya, berkonsultasi, atau duduk bersimpuh selama Ramadan ini kepada orang-orang yang memang mumpuni, kepada para alim ulama, ya, di sana kita akan tahu. Dan kita tidak akan pernah menyia-nyiakan Ramadan ini. Jadi anugerah bulan puasa, sebuah kewajiban, dan di sana adalah sebuah apa? Sebuah kebahagiaan, sebuah jalan untuk menuju kepada kesempurnaan yang semua umat manusia itu pengen dan ingin menggapai kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki. Makanya orang-orang yang berpuasa tidak hanya dijanjikan bahagia, senang, ya, berkah, rahmat, maghfirah di dunia, tapi juga apa? Kenikmatan ini nanti akan dirasakan ketika kita akan mengarungi alam barzah, ketika kita akan berpindah dari dunia ini menuju ke akhirat. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.